Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 18 sampai ayat 25. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya. Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refrain, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Refrain, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Refrain, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Refrain, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai ayat 21. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Dan Yesus berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah?
Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini walaupun singkat, namun tidak berbicara banyak tentang kehidupan kita. Pada hari ini Tuhan menceritakan tentang perumpamaan kerajaan surga yang diumpamakan seperti pohon sesawi dan juga ragi yang dicampurkan dalam tepung. Jika dilihat di sini ada benang merah yang sama, yakni kerajaan surga sendiri berbicara mengenai menjadi berkat dan memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Pohon sesawi sendiri berasal dari sebuah biji sesawi yang begitu kecil. Namun ketika bertumbuh, biji sesawi mampu menumbuhkan pohon yang besar dan lebat. Hingga banyak burung-burung bisa bertengger. Dalam konteks kehidupan kita, hal ini berbicara mengenai iman kita terhadap Tuhan. Pada awal saat kita mengenal Tuhan, ibaratnya kita menumbuhkan biji sesawi tersebut dalam kehidupan kita. Ketika biji sesawi yang sudah ditanamkan itu tumbuh melalui pendengaran akan firman dan relasi yang dekat dengan Tuhan, iman yang kecil itu bertumbuh besar dan membuahkan buah roh dalam hidup kita. Buah roh yang kita hasilkan ini bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena pusat hidup kita tidak pada diri sendiri, namun untuk memuliakan Tuhan melalui mengasihi sesama. Cirinya kita sudah menjadi berkat adalah apakah orang-orang di sekitar kita sekarang ini senang akan kehadiran kita atau justru menjauhi dan memusuhi kita. Pada perumpamaan selanjutnya, Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah seperti halnya ragi dalam adonan roti. Ragi adalah bagian yang tidak dominan, namun memberikan dampak yang besar bagi adonan roti tersebut. Sama dengan halnya kita. Yesus menghendaki agar perbuatan kecil kita dengan sesama dapat berdampak besar. Tuhan tidak menuntut agar kita dapat menginjili setiap tetangga di sekitar kita. Namun Tuhan menghendaki perbuatan kasih kita yang sederhana seperti saling bertegur sapa, mengucapkan salam terima kasih, menolong dengan sukacita, melayani dengan rela. Itu semua dapat kita lakukan hingga membuat orang-orang di sekitar kita penasaran akan sumber sukacita yang kita miliki. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan bermodalkan iman yang bertumbuh kuat dapat membuat kita mampu melakukan hal-hal kecil kepada sesama kita, juga musuh-musuh kita, sehingga banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.